Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan yaitu hewan yang masuk surganya Allah, sampai pada semut yang bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kemarin diceritakan bahwasanya rombongannya Nabi Allah Sulaiman itu terbang ya, dengan segala kebesarannya yang kemarin sudah kita sebutkan. Itu beliau melewati kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, Nabi Allah Sulaiman menyatakan bahwasannya ini adalah tempat yang nantinya akan menjadi hijrahnya Nabi akhiruz zaman. Maka tuba liman amana bihi wa tuba liman ittaba'ahu. Nabi Allah Sulaiman menyatakan beruntung untuk barang siapa yang beriman dengan Nabi Muhammad, dan beruntung untuk barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbang lagi. Kan jarak antara Madinah ke Mekah itu kurang lebih 300-350 kilo ya, jalan. Kemudian walamma wasala Makkata ra'a haulal baiti asnaman. Ketika Nabi Allah Sulaiman tadi itu berangkat sampai di kota Madinah, sampai di kota Mekah, kelihatan di Ka'bah itu beberapa patung-patung, yang mana patung-patung tadi itu disembah ya namanya Nabi. Tidak mau kelihatan bentuk kemaksiatan, lebih-lebih menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fajawazahu Sulaimanu. Maka ketika itu Nabi Sulaiman tidak mau berhenti, terus jalan. Kelihatan di Ka'bah itu sekitarnya banyak patung-patung, terus jalan, ditinggal. Ketika ditinggal itu baka al-baitu, Ka'bah itu nangis, sampai dikatakan, diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ma yubkika, apa yang membuat kamu nangis? Al-bait, apa yang membuat kamu nangis wahai Ka'bah? Qala, berkata itu al-bait atau Ka'bah tadi itu, ya Rabbi abkani, wahai Tuhanku Allah, telah membuat nangis diriku. Anna hadza nabiyyun min anbiya'ik, sesungguhnya ini adalah nabi dari nabi-nabimu. Wa ma'ahu qaumun min awliya'ik, bersama dengan nabi tersebut kaum dari para wali-walimu, dari orang-orang pilihanmu ya Allah. Muru alayya, melewati mereka tadi itu atas diriku. Walam yusallu indi, mereka itu tidak sholat di tempatku ya Allah. Wal asnamu, dan patung-patung tadi itu tu'abbadu, disembah, hauli, di sekelilingku ya Allah, min dunik, disembah selain dirimu ya Allah. Ini Pak, satu barometer buat kita. Kita ini kalau ingin tahu
bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah, coba nilai kita di hadapan mereka orang-orang pilihannya Allah. Kalau kita di hadapan orang-orang pilihannya Allah, kita dicintai, itu sebagai pertanda bahwasanya Allah cinta kepada kita. Karena seorang walinya Allah tidak akan mencintai seseorang kecuali itu adalah berdasarkan keridhaan dan Allah juga cinta kepadanya. Begitupun sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, kalau mereka orang-orang pilihannya Allah tidak mencintai kita, lebih-lebih tidak demen sama kita, itu menandakan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat Ka'bah nangis. Ini kok ada nabi dibarengi dengan orang-orang pilihannya Allah, tidak mau berhenti, tidak mau sembahyang di sini. Bahkan di sekitarku ini, ya Allah, ini ada patung-patung semuanya ini disembah ini, ya Allah, yang mereka mensyirikkan Engkau, ya Allah. Kalau bahasanya kita, kok aku ini melas sekali, ya Allah, kok aku ini amat sangat hina, ya Allah. Maka fa'auhallahu ilaihi la tabki, Allah mewahyukan kepada bait, jangan nangis, jangan nangis. Fa inni, maka sesungguhnya aku saufa, akan, tapi akannya jauh ini. Kan zamannya Nabi Allah Sulaiman. Saufa, akan, nanti. Amla'uka wujuhan, aku akan memenuhi kepada dirimu, yaitu wajah-wajah sajadan, wajah-wajah yang bersujud mereka kepada Allah. Wa anzala fika Qur'anan jadidan, dan aku akan menurunkan di padamu ini Quran yang baru, yaitu kitab Al-Quran. Wa ab'atsu minka nabiyan, wa ab'utsu, dan aku Allah akan mengutus minka darimu nabiyan, seorang nabi, fi akhir zaman. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Mekah. Ahabbu anbiya'i ilayya, katanya Allah, itu nabi akhir zaman yang dilahirkan di Mekah tadi itu adalah nabi yang paling aku cintai. Wa aj'alu fika ummaran min khalqi yu'abbudunani, dan aku akan menjadikan orang-orang yang akan datang dari makhlukku, yang mereka tadi itu akan menyembah kepada diriku melalui perantara kamu, Ka'bah. Ufarridu alaihim faridotan, katanya Allah, aku akan mewajibkan atas mereka satu kewajiban. Maksudnya apa? Salat, haji, bisa. Mereka yahinnuna ilaik, ini yang terjadi sama kita sekarang ini. Yahinnuna ilaik, mereka itu akan selalu merintih rindu sama kamu. Iya Pak Ndak? Kalau masih punya iman, Mbak, setiap ke Ka'bah itu pengen kembali lagi, ke Ka'bah lagi, kepingin kembali lagi. Yahinnun ilaik. Jadi kalau kita ini masih rindu sama Ka'bah, atau yang belum berangkat misalnya, ya Allah, kapan anak berangkat ya Allah. Atau yang sudah berangkat, anak dulu berangkat, kepingin berangkat lagi ya Allah, gini. Ini memang janjinya Allah. Sampai dikatakan apa? Haninan naqati ila waladiha, bagaikan rintihannya dari onta kepada anaknya. Jadi cintanya itu sampai seperti itu, sampai nangis. Ya, ya. Wal hamamatu ila baydhiha wa utahhiruka min al-awthani wal asnam, jangan khawatir, aku Allah akan membersihkan kamu dari pepatungan, dari sembah-sembahan berhala-berhala, wa ubadati syaitan, dan aku akan membersihkan, katanya Allah, dari penyembah-penyembah setan. 360 patung taruh di sana itu. Ya. Thumma madha Sulaiman,
Nah, kemudian berjalan Nabi Sulaiman. Jadi Allah menenangkan sama Ka'bah itu, sabar Ka'bah, sabar. Benar, sekarang Nabi Sulaiman tidak mau berhenti sama kamu, tapi ingat nanti Nabi akhir zaman akan lahir di kamu nanti, di tempatmu ini. Akan aku wajibkan ini itu. Ini juga dalil, Pak. Tembok atau sesuatu benda padat ini juga menyaksikan. Mereka ini mengucapkan sesuatu. Sampai suatu saat itu Nabi mengambil bebatuan, diletakkan di tangan mulia Rasulullah, itu langsung gerak, Pak. Gerak sambil mengucapkan subhanallah depan sahabat. Makanya jangan main-main. Makanya kita ini diatur, kalau masuk dalam masjid harus yang suci. Perempuan haid tidak boleh berada di masjid. Meskipun menggunakan pembalut, tidak boleh. Karena apa? Ini tempat yang suci. Di masjid jangan ngomong masalah perdagangan, jangan ngomongkan barang yang hilang. Kenapa? Ini masjid akan menjadi saksi nanti. Ya seperti ini. Cuma ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dihijab kita orang ini, sehingga tidak dengarkan, seolah-olah biasa gini, padahal tidak mengetahui. Ya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman hatta ida atau ala wadin namli, sehingga ketika mereka Nabi Sulaiman melewati atas lembah semut, ya, lembah semut. Jadi di situ banyak semutnya gitu. Ini lembah semut ini bisa berarti apa? Dua. Bitaif. Yang pertama kelompok semut. Ketika itu ada kelompokan semut lewat. Karnavali semut. Misalnya. Ya. Ada juga yang menyatakan apa? Bisyam. Ini semut berada di daerah Syam. Ya kan, Syam kan tiga. Palestina, Yordan, Suriah. Ketika itu semut itu ngelompok semuanya, baik semut yang kecil, semut yang besar, semuanya ngumpul. Bahkan dikatakan semut yang beracun pun ada di sana. Ketika itu ngelompok semuanya. Apa sih biar niku rame? Hah? Tomcat. Insya Allah nak digunakan, Pak. Insya Allah. Yang kecil, yang besar, yang beracun, semuanya di sana. Iya. Dikatakan di sini semut itu ada yang menyatakan namanya semut tadi itu. Berarti ulama itu, Pak. Sampai semute sing ketemu kalau Nabi Sulaiman baru jenengi. Kurang ya apa sampean? Saya tidak percaya sih. Hah? Ya apa? Iki gawe ndek kuis radio ndok yang jawab, Pak, yakin, Pak. Sing iso jawab oleh Yontor Yaris, ndak iso jawab, Pak, yakin, Pak. Bingung, Pak, bingung. Lihat ini. Anak kepingin nunjukkan sama sampean ini supaya kita tahu ilmu nih ulama iki kok ngene. Gitu loh. Sampai jenenge semute iku ro. Ini sudah bukan ilmu ini Wahabi, sudah pemberian dari Allah. Jenenge semute iku Tokhiyah. Nek jenengan sampean tokhiyah jenenge semut berarti. Ada yang mengatakan jurmi. Tutuk romi, jurmi. Beda titik. Pernah suatu saat ada seseorang yang bernama Qatadah. Qatadah ini pernah mengatakan, Saluni pernah ngomong, ayo yang mau tanya pertanyaan tanya sama ana, katanya Qatadah tadi itu. Maka ketika itu di situ ada Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah mengatakan, ya, sama satu orang, tahu, kamu datang sama dia, Qatadah itu yang katanya mau tanya apapun, tanyakan. Itu semutnya Nabi Allah Sulaiman itu jantan apa betina? Jadi Qatadahnya ngomong gini, Saluni, ayo mau tanya apa? Gitu. Imam Abi Hanifah hadir. Takonono. Semute lanang apa wedok? Datang orang tadi, datang ke Qatadah, tanya, ada pertanyaan apa?
semutnya Nabi Allah Sulaiman yang ketemu itu lanang laki atau perempuan? Bingung Pak, nggak jawab Pak. Hah, bingung. Insya Allah dokter hewan ini nggak ngerti Pak. Paham ini? Katanya Imam Abi Hanifah, setelah itu kembali, ya apa? Nggak tahu. Sampaikan sama dia, semutnya itu betina. Semutnya betina, bukan jantan. Kebingungan Pak. Kok bisa tahu? Maksud kita orang, dari mana Imam? Katanya gitu. Dikatakan bahwasannya firman Allah menyatakan apa? Qolat namlatun. Qolat ya. Ngerti ya sampean? Ada potongan. Lek ana tak iku qolat iku jenenge muannas. Muannas iku apa? Bisa. Tak ngerti. Muannas wedok, Pak. Tekon di beb. Wah, apa wis. Walase percaya wae. Sing faham guyu, sing ndak faham melok guyu. Jadi ketok pintere. Lek saya meneng tok ketok bongole, Pak. Jadi ndak faham melok guyu sampean. Ya, katanya Imam Abi Hanifah, itu menggunakan qolat situ. Berarti perempuan. Nah, tapi ini juga pendapat ini ada yang menyatakan bukan. Itu taknya itu bukan tak li taknif. Itu tak lil wahdati, untuk kesendirian. Katanya gitu. Berarti jawabannya jawabannya Abi Hanifah itu cuma don, prasangka. Itu. Ini semut, Pak. Kelihatan rombongannya Nabi Allah Sulaiman itu jarak 3 mil sudah kelihatan. Kemarin dikatakan bahwasanya 3 mil sama dengan 1 farsakh. 1 farsakh itu menyamai 1,6 km. Jadi jarak 1 kilo 600 meter kelihatan sudah. Jadi bukan dekat, sudah kelihatan. Lo bayangno pasukan kok dung kan ngono Pak. Ngeder kabeh gitu loh. Ini kelihatan semutnya tadi itu. Huh? Ini semut ngatakan apa? Ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut. Udkhulu, masuk kamu sekalian. Masakinakum, tempat-tempat kamu sekalian. La yahtimannakum, tidak akan menghancurkan, kamu akan berkeping-keping nanti oleh Sulaiman wa junuduhu, dan pasukannya, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak merasakan. Kalimat seperti ini Pak dalam Al-Quran dibahas oleh para ulama. Bayangno, katanya ulama gini Pak, dari kalimat ini ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, itu mengandung 11 hikmah katanya para ulama. Yang pertama, ini mengandung nida, panggilan, ya hei gitu ya, semutnya ngomong gitu. Yang kedua pakai ai, ya ayu, ya ayu, ha tambih. Yang ketiga, nggak nyambung kan? Yakin nggak nyambung? Nggak apa-apa, tak terus no. Cuk tahu bosen namanya. Wahai sekalian, hati-hati. Semutnya kok ngono Pak. Hah? Yang ketiga, yang keempat nyebut apa? An-naml. Hei semut, wahai sekalian, hati-hati semut. Gitu. Yang kelima, udkhulu, perintah. Masuk kamu semuanya. Yang keenam, tansis. Tansis itu masuklah kamu ke satu sisi. Apa itu? Masakinakum, lobang kamu sekalian, artinya tempat tinggal kamu sekalian. Yang ketujuh, ini semut memberikan peringatan, woro-woro, tahdzir. La yahtimannakum, yang akan menjadi terinjak-injak, akan hancur kamu. Yang kedelapan, penyebutan Nabi Allah Sulaiman khusus. La yahtimannakum Sulaiman. Yang kesembilan secara umum, Sulaiman wa junuduhu, dan pasukannya. Kemudian yang ke-11
Ini secara wa junuduhu asyara wahum. Yang ke-11 yaitu la yash'urun, mereka tidak merasakan. Nah, ini Pak dikatakan semut ini, ya, semut ini dalam keadaan pincang Pak sebetulnya. Semut pincang memiliki 2 sayap. Ini. Jadi semut ini begitu perhatian sama yang lainnya ini, jangan sampai terinjak-injak gitu loh. Meskipun dalam keadaan kekurangan, tetap memperhatikan yang lainnya. Paham ini? Disebutkan di sini juga beberapa hewan yang masuk surga. Cuma di sini perbedaannya, kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu ontanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam kitab Sawi ini disebutkan bahwasannya buruknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaan itu tok bedanya. Yang lainnya sama 10. Nah, ketika Nabiullah Sulaiman dengarkan perkataan semut tadi itu katakan apa? La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu. Hati-hati ya kamu sekalian, kamu terinjak-injak loh sama Sulaiman dan pasukannya. Nabiullah Sulaiman marah Pak, maksudnya tersinggung. Semut, kamu ngomong seperti itu, kamu pikir aku ini nabi yang dolim akan nginjek-injek kamu sekalian? Akan terinjak-injak Sulaiman dan pasukannya. Loh, aku tidak akan nginjak kamu katanya. Aku ini nabi yang adil, katanya Nabi Allah Sulaiman kepada itu semut. Semut menjawab, loh gini Nabi Sulaiman, nggak bosan kita orang. Aku tidak menyatakan kamu nginjek sengaja. Pasukan kamu ini nginjek kami sengaja, bukan. Tapi apakah kamu tidak dengarkan kalimatku setelahnya? La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu apa? Wahum la yash'urun. Sedangkan mereka tidak merasakan. Aku yakin kalau kamu kelihatan kami, tidak mungkin kamu nginjek. Cuma yang jadi masalah, takut kamu tidak kelihatan nginjek kami semuanya. Bukan berarti aku nuduh kamu berbuat dolim, kami akan diinjak-injak. Ngerti ya Pak? Jadi keadilan seorang hamba pilihannya Allah itu bukan juga diketahui makhluk manusia, bukan itu toh. Malaikat tahu, bahkan binatang tahu bahwasannya ini orang yang tidak dolim. Ini buktinya. Nah, di sini ini kan pikiran kita Pak. Pikiran kita ini seolah-olah semut ini kepingin melarikan diri kan. Padahal tujuannya semut tadi itu yang memerintahkan kepada teman-temannya untuk masuk lubang itu bukan karena itu Pak. Katanya si semut tadi itu ditambah apa? Kami ini tidak menuduh kamu sengaja nginjek kami Nabi Sulaiman. Aku kan sudah mengatakan wahum la yash'urun, mereka tidak akan merasakan, berarti kamu tidak sengaja. Terus yang kedua Nabi Sulaiman, yang kami takutkan ini, yang aku maksudkan ini bukan jasad kami yang terinjak-injak, bukan. Kalau jasad kami terinjak-injak mati, kami pun akan mati nanti meskipun tidak terinjak kamu. Cuman kenapa kok aku memerintahkan semuanya untuk masuk lubang semuanya? Apa katanya? Bahwasannya khasyatan ayyatamannina mithla ma u'tita. Aku takut Nabi Sulaiman, teman-temanku ini kelihatan kamu dengan kebesaran kamu, dengan pasukan kamu semuanya, mereka tadi itu ketika melihat seperti itu, apa yang terjadi? Mereka ingin jadi seperti kamu nanti. Wedi kedunyan Nabi Sulaiman. Bukan karena kami takut diinjek-injek mau mati. Kalau mau mati semuanya akan mati. Cuma takutnya berharap akhirnya, aku tadi Nabi Sulaiman enak ya. Nah itu yang aku takutkan. Wayaf tinanna fid dunya,
Dan kami takut kami ini terkena fitnahnya dunia nanti. Iki lho Pak, semut cerdas kok ini Pak. Makanya kadang-kadang kita orang kan jalan Pak, karuan Pak, kelihatan sepeda tiap hari sudah. Ponik, nayeng maneng, lebih bagus, lu enak itu Pak. Daripada semen kelihatan Alphard lewat, jres. Nggak suwe Fajiro lewat, jres. Nggak suwe Fortuner lewat, jres. Lama kelamaan apa? Lek aku duwe Fortuner iki enak. Coba aku duwe omah kok ngene enak. Nah, gara-gara apa itu? Imbas dari pandangan. Katanya semut itu bukan karena itu Nabi Sulaiman. Bukan karena kamu takut kalau mati semuanya akan mati. Cuma aku takut teman-temanku ini terfitnah dengan dunia ketika ngelihat kebesaran kamu. Allah. Kemudian apa? Wa yastaghilanna bin nadhari ila mulkika anit tasbih wa dzikir. Sehingga kalau teman-temanku ini sudah kelihatan kebesaran kamu, menginginkan seperti kamu, nanti mereka tadi itu ndak zikir, ndak tasbih, kepikiran apa? Kepingin tadi rojo kok Nabi Allah Sulaiman rek. Nah, makanya enakan dadi wong melarat istiqomah Pak. Sampean ini untung loh, kita ini untung loh Pak, ada punya perusahaan Pak. Kalau sampean punya perusahaan, apalagi anak punya perusahaan, ndak iso ngajar kok gini Pak. Sampean hadir ndak bakal bisa sudah. Opo? Rapat, meeting, ini terus ndak mari-mari. Untung tidak ada pas-pasan model kok gini. Tekora ini aja ketok bisa ini. Paham ndak? Paham ini ya? Ini pelajaran yang diajarkan semut sama kita Pak. Makanya jaga pandangan kita. Jangan sampai kita ini terfitnah gara-gara pandangan kita. Paham? Lebih-lebih pandangan apa? Sahmun min sihabin iblis. An-nadharu fil harami sahmun min sihamil iblisil marjum. Pandangan kepada sesuatu yang haram itu bagaikan satu anak panah dari anak-anak panahnya iblis yang beracun. Ngerti? Sampean kenapa kepingin gaya pakaian sing apik? Kalau misalnya ke airport ndak berani gunakan gamisan, kadang-kadang kenapa? Karena sekitarnya sampean lihat gaya celonuan, gaya katokan cekak, aku ndak enak beb izin lek gaya. Nah, gara-gara apa? Gara-gara pandangan yang terfitnahkan. Tapi ketika sampean hadir pengajian, hadir ke majelis ilmu, karena yang hadir menggunakan pakaian model seperti ini, mau tidak mau sampai yang gunakan seperti ini. Ada yang ikhlas, ada yang kepeksan, tapi kepeksan bagus. Mosok ono sing hadir pengajian wae jas, dasi kupu-kupu, ndak ono. Misalnya hadir gawe sepatuan atau gawe celonoan, gawe jasan, gawe dasi kupu-kupu, lo ngodek buri. Ya pantes diperiksakan iki, Pak. Mau ndak mau, ndak wes, sik tak ganti dhisik. Kenapa? Pandangan. Jadi ketika pandangan bagus, hati juga bagus, akan ngefek Pak. Kemudian ketika Nabi Allah Sulaiman berbicara, setelah selesai berbicara dengan semut tadi itu, ini semut ini Pak, setelah selesai berbicara langsung pergi ke kaumnya, berangkat ke kaumnya, masuk, ngatakan kepada kaumnya, ngomong apa katanya? Hal indakum min syai'in nuhdihi ila nabi Allah. Apakah kamu punya sesuatu yang kita ini bisa berikan hadiah kepada Nabi Allah Sulaiman? Padahal kekuasaan model seperti itu loh Pak. Ini lihat, semut ini kepingin memberikan hadiah kepada seorang nabinya, kepada salah satu orang yang soleh di zaman itu, Nabi Allah Sulaiman. Masuk ke dalam lubangnya, ngatakan, hei, ada yang punya hadiah enggak diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman? Kira-kira Pak nggih, rampatane semut, misalnya tak undang untuk buka bersama, acara rampatan, oh rampatan beb yo, tapi rampatane semut nih, ukuran semut, ya apa kira-kira? Lorong mas sampean Pak, titik sedikit, tapi lihat ini semut, tidak ngeliat seperti itu Pak.
Pokoknya ada sesuatu yang diberikan sebagai hadiah. Tahadu tahabu katanya Nabi. Berikan kamu hadiah, kamu akan saling cinta. Apa jok salah arti lagi. Tadi ojo salah arti. Cinta sing bener. Lek pacaran kurang ajar jenenge. Nah. Loh, kemudian tahu ngomong, Mbak. Iki nyek hadiah Nabi Sulaiman iki, Rek. Hadiah apa iki? Qalu wa ma qadru manuhdilah. Lu terus andi? Seberapa besar kita mau memberikan hadiah sama Nabi Sulaiman? Lah kerajaannya seperti itu. Iki semut, ngeyopo kita orang ini. Sing kena po, basa kita orang. Ya kan? Bumbonane kayak ngono. Mereka katakan apa? Wallahi, sumpah Pak ya. Semut nyebut nama Allah. Wallahi demi Allah. Ma indana illa nugbatan wahidatan. Demi Allah. Kita tidak punya apa-apa, cuma tinggal satu biji tok ini loh. Satu biji ini semut Pak. Satu biji semut. Si semut tadi ngatakan apa ya katanya? Hasanatun, bagus, bagus. Uktuni biha. Gini, satu biji itu kasihkan ke anak. Berikan ke anak. Kemudian dia ini semut bawa satu biji itu. Menurut ukurannya dia, karena terlalu besar sehingga diletakkan di mulutnya. Sama si semut tadi itu diletakkan di mulutnya, kemudian berusaha jalan untuk mencari celah masuk ke Nabi Allah Sulaiman. Karena ketika itu pasukannya yang hadir, sampai yang tahu sendiri kemarin bagaimana pasukannya besarnya itu, sehingga repot mau masuk Pak, repot mau masuk. Tapi karena sudah niatnya bagus, ketika itu Allah memerintahkan satu angin, sehingga angin tadi itu ngangkat itu semut, sehingga semut tadi itu terbang di antara jin, manusia, para ulama, para nabi yang kemarin yang disebutkan. Ada juga nabi-nabi yang hadir, bisa juga berarti para arwahnya hadir, tembus ke sana. Langsung semut tadi terbang berada depan Nabi Allah Sulaiman. Pas. Paham ini? Maka ketika itu ini semut memberikan hadiah tadi itu, satu biji yang kecil tadi itu, dari mulutnya ditiupkan, disembul, kena ke mulutnya Nabi Sulaiman. Langsung mengucapkan Pak, mengucapkan syair. Ini si semut hebat enggak? Kita orang belajar dari pondok tidak bisa nggak syair loh Pak. Ini semut ngomong dalam syairnya, maknanya gini Pak. Apakah kamu tidak mengetahui Nabi Allah Sulaiman? Kita sering memberikan sesuatu atas nama Allah. Kita sodako atas nama Allah. Yang menurut kita itu besar. Padahal di sisi Allah tidak ada apa-apanya itu. Kita nyumbang 1 miliar misalnya. Menurut kita banyak, tapi di hadapan Allah kecil. Kita sering seperti itu. Tapi meskipun kecil di hadapan Allah, hadiah tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Meskipun hadiah itu cilik Nabi Allah Sulaiman, tapi kamu ya teriman. Lawang Allah saja yang punya kekuasaan semuanya menerima sesuatu dari makhluknya yang dianggap kecil, padahal di hadapan Allah yang dianggap besar, padahal di hadapan Allah itu merupakan sesuatu yang kecil. Masa kok tidak nerima Nabi Sulaiman? Bosone gitu. Nabi Sulaiman, itu hadiah yang aku berikan ke kamu berupa manisan tadi itu, satu biji manisan Mbak. Itu adalah sesuatu yang besar menurut kami. Karena apa Nabi Allah Sulaiman? Itu adalah sesuatu yang kami cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma, engkau tidak akan mendapatkan satu kebaikan, kesempurnaan pahala kecuali engkau memberikan sesuatu yang kamu cintai. Kata semua tadi itu, menurut kamu kecil itu tidak ada masalah, tapi menurut kami itu biji sesuatu yang besar. Dijelaskan di sini, ini semut kalau makan itu Pak, ngelompokkan makanan,
itu dibagi dua, separuh untuk 1 tahun, separuhnya untuk 1 tahun ke depan. Ini bagian yang diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman itu sebetulnya sisa persediaan makanan. Cuman karena diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman, mereka tidak peduli, pokoknya memberikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Maka Nabi Allah Sulaiman ketika mendapatkan seperti itu, apa katanya Nabi Allah Sulaiman? Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu sekalian. Kamu adalah orang yang mengerti makna bersyukur kepada Allah. Kamu adalah semut, bukan orang, Pak ya. Kamu adalah semut, makhluk Allah yang mengerti bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak? Daripada makhluk-makhluk yang lain, katanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ya. Sampai diceritakan di sini ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal, tinggal sedikit sebetulnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya insya Allah, dan pertemuan berikutnya juga nyambung, masih ceritanya Nabi Allah Sulaiman, yaitu Hudhud, milik Hudhud yang ngintai Balqis, ya, Ratu Balqis. Itu nanti ada diceritakan di sini. Yo opo semut itu, lek mangan semut itu yo opo. Ini Pak ya, di sini Pak yang diajarkan Pak, selain kita ini harus bersyukur kepada Allah, satu yang perlu kita ingat, jangan pernah menyepelekan orang-orang yang memiliki ilmu agama, lebih-lebih para ulama-ulama kita yang terdahulu. Coba sampean pikirkan, ya, dari mana cerita model seperti ini, bagaimana kehidupan semut tadi itu dalam keadaan cacat, datang kepada ininya, kemudian memberikan hadiah model seperti itu. Semut itu kalau makan bagaimana, ilmu itu kondi Pak, ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan seseorang yang mempercayai satu kewalian seseorang, asalkan dia berhak dari segi ilmunya, dari segi takwanya kepada Allah, dia yang percaya sudah mendapatkan bagian sedikit dari kewalian tadi itu. Ya, semoga kita tidak diharamkan dari pemberian Allah. Amin ya rabbal alamin.